Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Salam kemurahan. Oleh kemurahan Tuhan, kami saat ini boleh ada di kampus Sekolah Alkitab Tentera. Tepatnya berlokasi di belakang Danau Poso, Sulawesi Tengah. Dan kampus ini memiliki panorama yang indah, pemandangan yang menawan, dan iklim yang sejuk. Tentunya pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang tentang kasih Tuhan, secara khusus bagi kedua kekasih, saudara Christian Tiwang dan saudara Roy Kesengke, yang dimana kekasih-kekasih ini memiliki latar belakang hidup sebagai premanisme, baik di kota Manado, di Minahasa, Sulawesi Utara. Puji Tuhan. Dan saya ingin bertanya kepada kedua kekasih ini. Yang pertama kepada saudara Christian, bagaimana saudara mendapatkan panggilan Tuhan sehingga luar biasa boleh ada di Sekolah Alkitab Tentera? Tentunya bagi banyak orang mungkin berpikir tidak mungkin, dengan latar belakang hidup yang jahat, mustahil. Tapi inilah kenyataan hidup yang dimana tidak mungkin bagi manusia, mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saudara Christian bisa menjelaskan bagaimana mendapatkan panggilan Tuhan yang indah ini. Saya mengalami panggilan Tuhan, Pak, ketika saya berada di dalam lembaga pemasyarakatan Lapas Amurang. Saat itu saya pernah mengalami suatu proses dalam hidup saya dikeroyok banyak orang. Mungkin dikatakan yang keroyok saya bukan cuma 5 orang, bukan cuma 10 orang, bukan cuma 15 orang, tapi yang keroyok saya 25 orang, Pak. Tetapi puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan masih berikan bonus nafas kehidupan bagi saya. Dan ketika waktu itu, ketika saya mengalami proses seperti itu, ketika saya di dalam kamar orientasi, itu tahanan yang baru masuk. Ketika di kamar orientasi saya mendapatkan Alkitab yang sudah berdebu, yang sudah kotor. Dan ketika saya membaca Alkitab itu dan saya mendapatkan ayat di kitab Wahyu, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, maka relakanlah hatimu dan bertobat. Amin. Dan ketika itu pula saya coba-coba masuk ibadah, masuk gereja. Dan ketika di dalam gereja saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa hebat dalam hidup saya. Saya mengalami pribadi Kristus, sehingga mulai merasakan ada benih panggilan. Dan ketika itu saya berdoa, Tuhan, ketika nanti saya bebas dalam lembaga pemasyarakatan, saya mau menjadi berkat untuk banyak orang. Tunggu, lembaga pemasyarakatan di mana waktu itu? Di Amurang. Di Amurang. Lembaga pemasyarakatan Amurang. Saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya bebas, saya akan rindu melayani dan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan ketika itu pula saya bebas, surga respon doa saya, dan saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu memberitakan Injil firman Tuhan, dan saya melayani bersama-sama dengan hamba Tuhan itu. Kami melayani di penjara-penjara, kami melayani di rumah sakit, kami melayani di pemulung, kami melayani di pasar-pasar. Ya, oke. Jadi intinya panggilan ini dialami ketika ada ayat firman Tuhan yang memang luar biasa. Firman itu yang mengubah hati dari saudara Christian, dan tentunya lewat juga beberapa hamba Tuhan yang akhirnya meneguhkan panggilan ini. Kalau saudara Roy, kira-kira seperti apa panggilan Tuhan dalam hidupnya? Ya, panggilan Tuhan dalam hidup saya sangat luar biasa Tuhan ya dalam kehidupan saya. Amin. Saya juga adalah satu pribadi yang mempunyai latar belakang kehidupan yang hancur, rusak, yang boleh katakan ada ungkapan daripada masyarakat kami ini sebagai sampah masyarakat. Jadi perubahan yang saya alami dari Tuhan, saya punya latar belakang kehidupan yang preman, pernah masuk dalam penjara dengan satu kasus pembunuhan.
tetapi saya tidak diubahkan di dalam penjara. Saya tidak diubahkan ke dalam penjara. Di dalam penjara juga ada begitu banyak hamba Tuhan yang melayani, tapi untuk merespon tidak ada untuk saya respon. Tapi singkat cerita, setelah selesai keluar dari penjara di Lembaga Keminting, saya menjalani hukuman selama 7,5 tahun dalam penjara. Nah, saya bebas dari penjara, tapi sebelumnya saya pernah berjanji sama Tuhan, kalau saya bebas dalam penjara, saya akan melayani Tuhan. Amin. Ya, pasti saya akan kembali di dalam penjara, tapi sudah bukan sebagai lagi narapidana, tapi sebagai hamba Tuhan. Tapi berjalannya waktu setelah saya bebas, ternyata apa yang menjadi janji atau nasar saya tidak tepati. Gagal. Iya. Dan akhirnya saya terpengaruh lagi dengan kehidupan yang lama, kembali pada satu kehidupan yang lama, hidup dalam pesta pora, hidup dalam obat-obatan, ya, latar belakang kehidupan yang rusak. Tetapi ada satu titik membuat saya itu merasa terpanggil. Nah, sekitar tahun 2013, bulan Agustus itu, kira-kira jam 11 malam, tiba-tiba saya mengalami satu sakit, yaitu sakit muntah darah. Nah, pada waktu saya muntah darah, di situ membuat saya ketakutan, membuat saya jadi lemah, Merasa tobat ya. iya. Dan di situ mulai timbul yang namanya menyadari bahwa ternyata saya ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, tapi dulunya saya merasa saya orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, orang yang boleh katakan orang yang tidak mau mengalah atau menyerah. Tapi ada satu titik di mana ketika Tuhan menghajar saya lewat muntah darah, di situ ternyata saya butuh Tuhan. Amin. Di situ dalam keadaan tidak berdaya, saya ternyata butuh Tuhan. Disitulah saya berlutut, saya berdoa, saya berkata sama Tuhan, kalau Tuhan pulihkan saya akan melayani Tuhan sampai saya mati. Jadi waktu itu sakit sembuh. Iya. Prosesnya ada sekitar memang cukup lama prosesnya, ada sekitar 9 bulan baru mengalami penyembuhan secara sakit. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari Tuhan, sebenarnya saya percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkan saya secara kasat mata, tetapi memang Tuhan izinkan saya belum sembuh karena Tuhan mau buat ternyata pengertian sama saya. Amin. Bahwa mujizat sebenarnya yang paling besar bukan ketika saya disembuhkan dari sakit, tapi mujizat yang paling besar sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan sama saya, bahwa ketika saya itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, Keselamatan, pemulihan. Nah, di situ saya menikmati atau menerima kasih Tuhan dari satu hal yang sebenarnya manusia tidak terima, yaitu Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat sakit. Nah, saya juga punya satu ayat yang sama dengan sahabat saya ini, Ya. lewat Wahyu pasal yang ke-19 itu berkata bahwa barang siapa kukasih, ia kutebur dan kuhajar. Puji Tuhan. Jadi itu yang membuat saya merasa terpanggil, dan satu kebanggaan saya bahwa Tuhan menerima kehidupan saya apa adanya. Jadi intinya saudara Royke mendapatkan panggilan Tuhan karena jatuh sakit, merasa tubuh yang tidak berdaya, tidak kuat, tidak mampu. Nah, di situ Tuhan jamah sehingga benih panggilan ini tertanam dalam hati saudara Royke. Nah, tentunya ketika kalian berada di sekolah Alkitab Tenten, ini dalam satu kehidupan yang berbeda dari Manado datang di tempat ini, saudara merasakan proses. Menurut saudara Kristian, seperti apa proses yang engkau alami dalam pendidikan di sekolah Alkitab Tenten? Wah, bercerita proses Pak yang saya alami di tempat ini sangat luar biasa. Karena apa yang tidak pernah kami dapat di tempat ini. Ketika kami bangun pagi jam 4, ketika kami di luar sana kami tidak pernah bangun pagi jam 4.
Tapi di sini kami bangun pagi jam 4. Setelah bangun pagi kami berdoa bersama-sama, beskon bersama-sama, beribadah bersama-sama. Baru yang kedua kami kerja bakti, kerja bakti, angkat apa, angkat ini, kerja. Itu kami dapatkan di luar. Ketika kami di tempat ini kami mendapatkan itu. Dan kami bersyukur ketika kami di tempat ini, kami berpikir itu memproses karakter kami agar supaya karakter kesombongan kami, kedagingan kami akan bisa diubahkan di tempat ini. Ya, kalau saudara Roy kan prosesnya seperti apa di sekolah kita? Mungkin ada hal yang lain yang kadang-kadang secara manusia, secara daging sulit untuk diterima. Tapi inilah proses pendidikan yang ada di sekolah Alkitab PTN. Seperti apa saudara Roy? Yang saya dapatkan di sekolah ini sangat luar biasa ya, sangat boleh saya katakan sangat unik. Karena waktu sebelum datang di tempat di sekolah ini, kami sempat melayani di luar. Ketika kami melayani sebenarnya seakan-akan bahwa kami sudah merasa sudah luar biasa. Iya. Nah, tetapi ketika kami datang di tempat ini di sekolah Alkitab di Tentena ini, ada satu hal yang luar biasa yang saya boleh dapatkan di tempat ini. Yang pertama tentang mengajarkan tentang karakter yang diajarkan. Iya, lewat mengajarkan karakter lewat aturan-aturan yang ada di tempat ini. Salah satunya kami harus mentaati aturan di tempat ini, sekalipun mungkin secara manusia kami tidak bisa menerima di sini. Tetapi lewat aturan itu membuat kami semakin sadar bahwa ternyata yang terpenting dalam pelayanan itu adalah karakter kita. Karakter. Pembentukan karakter. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku di sini yang tidak kami jumpai di luar, kami temukan di dalam sini. Salah satu contoh tentang bagaimana harus bangun pagi di atas ya jam-jam 4 sudah harus bangun berdoa, mempersiapkan untuk ibadah pagi. Nah, setelah selesai ibadah ada rutin-rutin keseharian dalam bentuk kerja bakti yang tidak pernah kami jumpai di luar, kami jumpai di tempat ini. Nah, diajarkan bagaimana di dalam sekolah ini ada berbagai macam suku yang ada di tempat ini, karakter yang berbeda. Tetapi kami bangga walaupun kami hidup di dalam satu lingkungan yang punya suku yang berbeda, karakter berbeda, tetapi kami diajarkan di tempat ini menjadi bagaimana kita saling menerima. Ya, menjadi satu di dalam lingkungan ya. Jadi ini salah satu keunikan dan kebanggaan saya ada di tempat ini, sekalipun ada proses-proses yang kami lewati, tapi ada beberapa dosen yang memberikan kami semangat spirit bahwa proses yang kami alami di tempat ini akan menghasilkan suatu kualitas yang penuh dengan kemuliaan ketika kami melayani Tuhan. Ada hasil. Iya. Ada hasil. Nah, tentu dalam proses akademik saudara sementara mengikuti pendidikan tingkat 1 itu kurang lebih 9 bulan ke depan. Nah, nanti selesai dari tempat ini tentu kalian memiliki visi ke depan. Nah, bagi saudara Christian, kira-kira visi ke depan itu seperti apa? Saya akan selesai dari tempat ini, selesai sekolah dari tempat ini, karena menurut aturan sekolah Alkitab Tentena saya mesti praktek lagi. Ya, praktek 1 tahun. Ketika saya selesai praktek 1 tahun, saya rindu untuk melayani para teman-teman saya yang masih hidup dalam pestapora, yang masih hidup dalam seks bebas, yang masih hidup dalam premanisme, yang masih di dalam penjara, orang-orang miskin, orang-orang yang masih di rumah sakit. Saya rindu untuk melayani mereka. Ya, jadi saudara Christian yang tadinya pernah masuk penjara di Ahurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dan saya tangkap visi ini ingin lagi kembali ke penjara. Tapi bukan sebagai nabi, tetapi sebagai pemberita Injil, supaya orang-orang yang ada di penjara yang statusnya nabi, supaya mereka dapat diselamatkan. Bahkan ada kerinduan supaya juga mereka bisa belajar firman Tuhan seperti kekasih-kekasih ini. Kalau saudara Roy, visinya ke depan seperti apa? Ya, visinya ke depan juga saya rindu untuk melayani juga ya teman-teman yang masih hidup dalam dunia-dunia kegelapan. Nah, dengan satu kerinduan kami belajar tempat ini harus belajar dengan sungguh-sungguh,
karena ini modal yang kami akan bawa nanti ke penginjilan kerinduan saya. Puji Tuhan. Yang pertama juga, banyak keluarga saya yang belum bertobat, belum mengenal tentang dalamnya pribadi Tuhan, dan banyak teman-teman saya yang sekarang ini masih hidup dalam dunia-dunia gelap, dan ada juga yang masih di dalam penjara. Jadi kami punya visi ke depan, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya pribadi. Saya rindu sebagaimana saya diubahkan, teman-teman saya juga dipulihkan. Jadi kerinduan saya secara pribadi ketika saya keluar selesai dari studi Alkitab di tempat ini, kerinduan saya bahwa teman-teman saya yang lain akan menggantikan posisi kami di tempat ini untuk mengikuti sekolah Alkitab di tempat ini, dan saya percaya bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, itulah visi dari saudara Royke, bahwa ingin juga melayani teman-teman mereka yang dimana mereka masih hidup dalam kegelapan, supaya lewat pelayanan kekasih-kekasih ini mereka akan mendapatkan terang sejati, yaitu terang dari Kristus. Maka saya, Pendeta Hince Wawor, dalam bincang-bincang berisikan kesaksian dari kekasih-kekasih ini, semoga lewat acara ini tentu semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati oleh Tuhan. Dari kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Di Pantai Costa heranlah, ya di Pantai Costa heranlah.